Sebetulnya podcast Amanusa ini kayak ruang, kayak gini, anak Amanusa kan banyak isinya ya. Betul. Kita ada 12 orang ya. Jadi kayak dan 12 orang ini mereka punya Benar, 11. 11, sorry. Oh iya. Iya. Anak-anak Amanusa isinya Gen Z semua. Iya, Dan punya karakter beda-beda. Iya, benar. Ya kayak gue harus bisa memahami teman-teman Amanusa ini sekitar sekarang berjalan berapa? Setahun tuh gue tuh kenal sama anak-anak Amanusa. Iya, benar. Dan itu nggak gampang. Maksudnya kayak bonding untuk sama mereka tuh nggak gampang. Tapi mungkin banyak pertanyaan ya. Kalau misalnya Amanusa jadi ruang berkembang si anak Gen Z ini ya. Kalau misalnya si anak Gen Z-nya ini nggak mau berkembang, itu gimana? Kalau lo pengen dianggap baik sama semua orang, setidaknya lo bermanfaat juga untuk orang-orang sekitar lo. Halo semuanya, kembali lagi ke Amanusa Talks. Di episode kali ini ya gue bersama Kak Ica. Kak Ica ini mungkin kalau yang udah tahu atau mungkin yang belum tahu, gue akan kasih tahu ke kalian. Jadi Kak Ica adalah salah satu anggota dari Amanusa, which mean bisa dibilang gue sama Kak Ica yang banyak kayak berpikir untuk bagaimana ke depan terkait Amanusa ini dan sebagainya. Jadi ya bisa dibilang cukup banyaknya berpengaruh lah bagaimana berjalannya Amanusa ke depannya dari awal terbentuk sampai sekarang. Terus di episode kali ini gue sama Kak Ica tentunya kita akan ngebahas soal Amanusa Project ini karena gue nggak tahu ya Kak Ica gimana, tapi gue ngerasa udah banyak teman-teman gue juga yang nanyain lu tuh lagi bikin apa sih gitu. Terus Amanusa Project tuh mau ke depannya mau kayak gimana dan sebagainya, dan pokoknya intinya mempertanyakan bagaimana lah terkait Amanusa ini gitu. Jadi di episode kali ini biar teman-teman tidak banyak mungkin pertanyaan dan sebagainya. Betul. Dan orang-orang di luar sana bisa tahu juga bagaimana Amanusa ini. Oke, kayak gitu. Dari Kak Ica gimana Kak? Dari dulu ada yang pernah nanya nggak? Kalau dari gue sih enggak ya. Maksudnya kayak ya udah mereka kayak penasaran aja, oh sekarang lagi aktif di sosmed gitu sih gitu. Nanya Amanusa apa? Kayaknya nggak banyak yang nanya, mungkin karena mereka udah tahu. Udah tahu juga ya? Ya, udah tahu juga Amanusa itu apa, terus isinya siapa aja gitu. Mungkin lebih penasaran gebrakan Ki. Iya. Kayak kan beberapa kebelakang ini kan Amanusa kita fokus buat handle klien kan. Yap. Dan sekarang kita baru fokus ke ngaktifin ke sosial media kita gitu. Iya benar. Jadi sebelum kita mulai menjelaskan Amanusa itu apa ya, kita akan mulai dari keluhan pertama kita di yang gue bener banget apa yang Kak Ica bilang. Jadi sebelum ini tuh kita tuh sebenarnya tuh aktif guys. Kita tuh kayak ada yang dikerjain, tapi memang nggak di sosmed. Jadi kayak memang fokus di klien offline dan sebagainya, dan emang terhitungnya bukan nge-stuck. Ya sebenarnya nge-stuck juga sih. Nge-stucknya dalam artian ya ngerjainnya itu aja gitu. Nah di kali ini kita mau aktifin sosmed, dan salah satu cara kita aktifin adalah dengan bikin podcast ini. Betul. Salah satunya seperti itu, gebrakan ke depan dan sebagainya. Oke, mungkin kita mulai dari menjelaskan podcast dulu ini ya, lah ya. Kalau dari menurut lu, podcast Amanusa tuh mau dibawa kemana sih Kak? Sebetulnya podcast Amanusa ini kayak ruang, kayak gini, anak Amanusa kan banyak isinya ya. Betul. Kita ada 12 orang ya. Jadi kayak dan 12 orang ini mereka punya... Benar, 11. 11, sorry. Oh iya. Iya. 11 orang. 11 orang ini punya banyak skill atau talenta mereka masing-masing. Jadi kayak... Bentar, ralat lagi. 12, gue baru inget. Maaf ya. 12 guys. 12. Jadi kayak mereka kita buatlah ruang untuk mereka kembangin skill mereka masing-masing gitu. Contohnya misalnya Bunaya ini kan dia public speakingnya oke lah gitu. Jadi kayak ya di podcast ini tuh kayak jadi ruang Bunaya atau teman-teman Amanusa yang lain untuk berkembang, untuk mengasah skill mereka masing-masing gitu. Karena mungkin kalau di ruang publik yang mereka mungkin baru ya, takutnya mereka nggak pede gitu. Karena banyak anak muda yang mereka punya skill tapi nggak bisa ditunjukin ke banyak orang gitu. Mungkin di ruang yang cukup kecil ini di Amanusa yang kita ber-12, mereka bisa ngeluarin skill mereka. Dan nggak cuma anak-anak Amanusa sih, mungkin dari teman-teman terdekat dari gue atau dari Bunaya atau teman-teman yang Amanusa yang lain. Semuanya. Kalau misalnya ada yang mau diungkapkan atau ada yang mau di-share tentang apapun itu ya, kita terbuka ya. Terbuka. Jadi kayak apa isi podcast Amanusa ya, isinya orang-orang yang mau share apa yang ingin mereka share, entah itu skill atau apa ya, kayak tempat ruang untuk kita berkembang aja sih. Dan gue nambahin juga sama sedikit menyimpulkan dari apa yang disampaikan Kak Ica. Pada akhirnya memang podcast Amanusa itu dibikin untuk gak cuma buat gue, tapi buat semua teman-teman yang lainnya.
Jadi kalau misalkan kedepannya bakal ada teman-teman yang lain bakal nyoba dan sebagainya, kita bisa bikin kayak segmen-segmen lain lah ya. Betul. Kayak nanti ada segmen gue, ntar gue bakal fokus ke apa dan sebagainya, dan mungkin ada segmen yang lain dan sebagainya. Jadi kayak memang ini kayak mulai dulu aja lah ibaratnya untuk bikin podcast ini gitu. Dan juga untuk kedepannya juga kita akan banyak ngundang tamu, dan tamu-tamu ini of course tadi mungkin Kak Ica lupa nyebut ya, satu hal adalah relate dengan Gen Z. Oh iya. Yang dimana kita kan berfokusnya bermain di bidang itulah ibaratnya gitu. Jadi kayak di permediaan yang memang membahas seputar entah itu apa yang kita rasakan, apa yang kita kita sedang memproses apa lain sebagainya gitu. Dan juga mungkin bedanya kita sama yang lain adalah kita tidak mencoba untuk mengajari atau tidak untuk menggurui dan sebagainya. Enggak, kita malah pengennya menemani aja gitu, bareng-bareng aja udah. Karena banyak yang takut salah aja sih menurut gua. Sama ini sih, kita nggak ngebatasi ya. Maksudnya bener. Siapapun itu kayak mau sharing sama kita, ya kita terbuka banget. Gitu. Nggak ada masalah. Betul. Selama ya nyaman, sama-sama nyaman lah. Iya, sama nyaman. Dan apa yang dia mau ceritakan, ya itu emang mereka mau ceritain, dia mau didengar orang banyak sih. Dan satu hal yang pasti, siapapun tamu ke depan ini sini, gue akan pastikan, dan mungkin aja gue bakal pastikan, dia nyaman dengan kita dan kita juga nyaman dengan mereka gitu. Betul. Itu kayak barrier minimum lah ya. Jadi nggak sembarang ngundang orang loh. Iya benar. Terus juga karena kan datang lagi dari keresahannya. Betul. Jadi kan banyak banget nih Gen Z yang mereka menopang banyak sekali beban gitu ya. Yap. Gila, contohnya gua. Tapi bersih itu kunci sih. Karena Iya. menurut gue ya, mau berproses gimana pun kita tuh pasti bakal ada keluhan. Betul. Dan keluhan itu untuk diceritakan. Betul. Nah, biasanya teman-teman Gen Z itu ya bisa dikatakan gue sendiri ya. Iya. Kayak berkaca dari dulu sendiri lah ya. Iya, kayak untuk bercerita atau setidaknya berkeluh kesah lah ya. Itu emang kita butuh tempat yang emang kita anggap itu nyaman ya. Nah, itu gue setuju tuh. Karena bener. ya, kalau misalnya kita bercerita di tempat yang salah, kita akan dianggap kayak nggak dihargain gitu. Dihargain gitu, kayak keluhan kita kayak apa sih, lu cuman gitu doang. Karena jangan kan nggak dihargain, nggak dianggap mungkin. Iya, nggak didengar juga kayak. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita udah punya ruang yang menganggap kita menganggap kita sebagai manusia lah. Iya benar. Itu ya tanpa dia minta kita untuk cerita, kita akan minta kita duluan gitu sih. Tapi ya tetap sih pada akhirnya kita bukan membangun media yang ideal, ibaratnya pasti akan banyak salahnya dan banyak kurangnya juga. Namanya juga berproses sama berkembang. Kita masih belajar. Iya, kita juga belajar gitu. Jadi kalau ya entah itu dari gua ada salah-salah dan sebagainya, ya udahlah, selama ya gua gak minta dimengerti, tapi ya cukup tahu aja. Ya. Betul. Gitu. Karena di lingkungan kita dan anak-anak manusia isinya Gen Z semua. Iya, dan punya karakter beda-beda. Iya, benar. Ya kayak gue harus bisa memahami teman-teman manusia ini sekitar sekarang berjalan berapa? Setahun tuh gue tuh kenal sama anak-anak manusia. Iya, dan itu nggak gampang. Maksudnya kayak bonding untuk sama mereka tuh nggak gampang. Dan nggak cukup ternyata cuma setahun doang, mungkin masih kurang lah ya. Masih kurang. Dan sekarang juga gue lagi berusaha untuk bonding sama anak-anak. Mau mereka tuh apa? Terus mau apa yang mau mereka kembangkan dari skill mereka. Karena fokus di sini adalah kayak mungkin gue sama Bunda maunya manusia ini jadi tempat ruang untuk berkembangnya si anak Gen Z ini yang mereka di luar sana nggak dapet itu dimanapun. Dan gue juga itu menarik sih karena gini, pada akhirnya event 2 kita ber-12 kita berkeinginan punya idealisme yang dimana kita pengen berkembang dengan kita masing-masing gitu kan. Tapi pada akhirnya emang ada beberapa anak-anak yang mereka sendiri nggak tahu mereka mau berkembang di bagian apa gitu. Jadi gue cukup paham dengan sedikit masalah tersebut lah ya. Jadinya kayak begitupun kalian, kalau misalkan nanti kalian pengen tahu kayak bertanya-tanya ber-12 siapa aja dan sebagainya, ya udah ikutin aja perjalanan di Iga Manusa gitu. Nanti lu bosan tuh lihat. Ya, jadi kita nggak akan mengenalkan 12 itu siapa aja. Tapi kayak yang ya lu bakal kenal dengan sendirinya gitu. Karena yang arsip yang postingan yang video itu udah gua arsip. Jadi nggak bakal orang-orang tahu siapa aja gitu. Ya, pokoknya ya anak manusia isinya ikutin aja. Ya. Pokoknya jangan lupa aja ikutin perjalanan kita aja. Kalau misalnya mau gampangnya sih ya kayak ini aja ya sih benar juga ya. Iya benar. Lihat aja sosmed kita ya. Karena kan emang di sini pasti anak-anak manusia semua. Pasti.
Dan kalau lu lihat, oh ada orang ini lagi gitu, nah udah itu anak Amanusa gitu. Nah, tapi mungkin banyak pertanyaannya. Kalau misalnya Amanusa jadi ruang berkembang si anak Gen Z ini ya. Kalau misalnya si anak Gen Z-nya ini nggak mau berkembang, itu gimana? Nah, pada akhirnya gini, gue juga akan gue gak akan berkaca ke orang lain, tapi gue akan melihat diri gue sendiri. Terkadang memang ada waktu di mana gue gak mau berkembang. Ya. Entah itu lagi capek, lagi burn out, lagi nggak pengen nggak pengen berkembang, ibaratnya pengen jalan dulu aja gitu. Nah, ruang Amanusa ini adalah selain tadi idealis kita pengen berkembang bersama, tapi kita juga pengen kayak gini, ketika lu memang rasa lagi stagnan atau lagi capek dan sebagainya, yaudah kita cuma nongkrong, ya kan? Kita cuma nongkrong, ngobrol satu sama lain sebagainya, live update, that's it, udah simpel aja gitu. Itu kayak charging. Iya, itu bener, recharging. Itu kata yang paling bagus dan paling benar. Jadi kayak ya itu se-fleksibel itu dan gue pengen membuat senyaman mungkin lah ibaratnya lah ya. Terus misalnya nih, gue udah nemuin skill gue apa. Iya. Nanti gimana caranya Amanusa ini bisa memperkenalkan skill gue ke orang banyak. Betul. Itu tujuannya kita tuh punya relasi atau bisa dibilang kayak kita nggak cuma jadi tempat ruang untuk mereka mengembangkan skill, tapi kita juga cari mereka klien. Iya benar. Jadi kayak contoh misalnya gue suka desain atau gue suka apa yang bercimpung di dunia sosial media, gue akan cari atau teman-teman Amanusa akan bantu cari klien kita yang emang membutuhkan jasa gue. Gitu. Iya benar. Kayak gitu. Jadi ada untungnya banget gitu. Betul, kita nggak main-main gitu. Enggak. Kita nggak main-main buat ngebangun Amanusa. Maksudnya kita nggak main-main kayak sekedar anak-anak muda yang kumpul doang yang kebanyakan ngomong. Bukan. Tapi kita ada aksinya juga gitu. Tetap harus ada aksinya. Ya kayak beberapa kebelakang ini kan kita nggak aktif karena emang kita lagi fokus dikerjain. Fokus untuk dikerjain itu kita udah punya 2 klien dan alhamdulillah klien ini ya punya nama lah gitu. Brandnya yang punya nama, terus instansi yang emang punya nama gitu sih. Iya. Jadi kayak memang sekarang ya mungkin gue bisa bilang next stepnya lagi lah kayak yang awalnya kita cuman berkecimpung di offline, kita pengen aktif di online juga gitu. Betul. Oke, lanjut. Tadi kita udah ngomongin tuh secara basic dan secara konsep terkait Amanusa ini. Dan terus gue kebayang nih Kak, ada kayak pertanyaan yang kalau kayak gitu ada kemungkinan nggak orang luar mungkin pengen masuk ke kita, terus menjadi bagian dari kita atau bagaimana tuh menurut Kak Ica? Kalau menurut gue ini terakhir yang kita ngobrol gitu. Ya kalau mau gabung aja. Tapi bukan dari inti dari teman-teman Amanusa. Jadi kayak gimana ya? Kita tuh kayak ya tadi balik lagi kayak nyediain ruang untuk teman-teman buat berkembang atau jadi tempat teman-teman buat sharing. Jadi teman-teman bisa gabung ke Amanusa, teman-teman bisa ikut, misalnya kita lagi ngumpul nih di mana, ada kegiatan apa, teman-teman bisa datang, terus bisa ikutan kegiatan itu, bisa nonton event itu. Apalagi kalau misalnya kita tuh kadang rencananya ya mau kalau kita ada event, kita handle event, kita akan hiring orang baru. Gitu, jadi kayak ya kita berusaha untuk bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, jadi nggak cuma Amanusa doang. Gue mungkin nambahin dikit aja dari Kak Ica tadi yang bilang, pada intinya kita ke depan itu bakal bikin banyak acara. Entah itu acara kumpul, entah itu kayak acara-acara yang bisa bermanfaat buat banyak orang, buat bercerita dan sebagainya. Tapi yaitu pada akhirnya kalau misalkan bilang tanda kutip gabung ke Amanusa intinya, sebenarnya nggak mudah. Gini, bukan berarti nggak boleh. Lebih ke kita tuh takut malah tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman yang lainnya gitu. Jadi ibaratnya nggak menutup kemungkinan, tapi kalau misalkan memang pada akhirnya sama-sama nyaman, sama-sama bisa memberikan manfaat dan sebagainya, ya kenapa tidak gitu kan. Tapi bukan berarti kayak buat gampang orang tuh untuk keluar dan masuk dan sebagainya gitu. Itu yang kita hindari juga sih terutama, karena internal kita juga ya ibaratnya ya kita Gen Z yang berproses juga kan. 12 orangnya pusing guys. Kita ngebangun untuk 12 orang ini selama setahun juga. Wah gila juga, maksudnya kayak kita berantem beneran. Beneran, 12 orang tuh kayak nggak, ya jangan ya, gue yakin kalian yang nonton juga tahu lah ya, apalagi yang teman-teman Gen Z gitu. Ketika kita dalam satu circle yang sama, sesama-sama apapun circle itu, pasti ada salah pahamnya lah, perbedaan pendapatnya lah dan sebagainya. Tapi ya pada akhirnya kita mencoba untuk fokus objektifnya aja ya kayak. Fokus apa yang dikerjain, fokus ke depannya mau kayak apa gitu aja. Ya karena kan emang ya Gen Z itu identik sama egonya sih. Maksudnya kita masih belum bisa mengontrol ego kita dengan baik gitu lah. Gue juga sama, gue akan mengakui gue orang yang masih susah dalam mengontrol ego juga gitu. Katanya nih anak-anak Amanusa ya, gue termasuk masih yang kemudian sih. Jadi kayak
kayak kalaupun nanti kalian maksa untuk gabung jadi tim inti, ya agak bukan gimana ya? Bukan nggak mau sekali lagi. Bukan nggak mau, tapi kayak gue akan berusaha untuk menerima kalian. Ya tapi nggak di inti gitu loh. Tapi kayak ya kalau sekedar bener. Kita mau sharing cerita, nggak apa, welcome, nggak ada masalah. Tapi kita nggak menggurui ya, maksudnya ya udah kita hanya kalian kalau mau kita dengerin ya udah kita dengerin doang. Kalau kalian mau minta tanggapan saran kita kasih. Gitu. Bener. Jadi kayak gue pernah dapat kata-kata dari temen gue gini ya, kalau lo pengen dianggap baik sama semua orang, setidaknya lo bermanfaat juga untuk orang-orang sekitar lo. Iya. Jadi ini mungkin, bisa ditaruh dulu nggak? Oh iya, jadi mungkin dari adanya Amanusa bisa ngewujudin ngewujudin kata-kata itu gitu. Kalau gue pengen dianggap di orang-orang sekitar gue juga harus bermanfaat di orang-orang sekitar gue. Ya intinya adalah Amanusa adalah agensi, tapi bukan komunitas. Betul. Kalau misalkan ya kita nggak, ya tadi pada akhirnya kan komunitas itu kan identik dengan open orang-orang bisa masuk, bisa keluar dan sebagainya. Kita tidak, karena kita tidak ibaratnya gini, kita melihatnya di dalam dua sudut pandang. Ya. Kita nggak mau mengecewakan kalian, dan gue pun juga nggak mau kalian kecewa karena kita. Gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan cuman buat tempat cerita, sharing, kita sangat open dan kita akan bikin acara kedepannya Kak ya. Pasti, gue akan pastikan akan bikin kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk gabung ke tanda kutip acara ke tim inti kita, sorry to say kayak jangan dulu buat sekarang. Ya. Mungkin kedepannya kalau kita kedatangan banyak klien ya, coba ya alhamdulillah semoga ya kita mungkin sebulan ini kita dapat 10 klien gitu. Kita nggak nutup kemungkinan untuk hire orang. Bisa. Benar. Ajak kerja sama orang kan? Ajak kerja sama orang gitu. Jadi kayak kita kerja bareng. Bisa. Karena nggak mungkin kita 12 orang handle 10 klien tuh sendiri nggak mungkin. Ya, kalau kita berkembang kita harus terbuka juga buat orang lain ya. Benar. Oke, selanjutnya nih Kak, tadi kita udah ngomongin overview terkait Amanusa. Dari awal terbentuknya gimana, terus kayak secara konsep umumnya kayak apa. Nah, sekarang kita mau ngomongin terkait sebenarnya tuh gimana sih berjalan sistem atau agensinya Amanusa ini gitu dalam teknisnya. Entah itu mau approach ke klien atau mau kerja sama kayak gimana atau seperti apa kalau yang dari Kak Ica nih? Kalau dari gue masa? Enggak, dari kita, maaf. Dari kita setelah diskusi beberapa kali lah ya. Yang seingat gue ya? Iya, enggak apa-apa. Seingat gue tuh kayak kita mencar gitu loh. Maksudnya kayak cari klien entah dari gue tergunaya, entah baru kita florin ke anak-anak kayak gue dapat klien ini nih gitu. Yeah. Mau diambil atau enggak gitu. Yeah. Dan pastinya ketika orang itu dapat klien nggak sembarangan ngambil gitu, kita juga akurasi. Cocok gak nih ya sama anak-anak? Kurasi ya? Iya, QC lah. Iya, QC gitu. Maksudnya kayak cocok gak nih sama anak-anak Amanusa gitu ya, cocok gak sama kalau kita kerjain gitu, worth it gak segala macam kayak gitu sih. Nanti sama anak-anak kayak yaudah kita ambil aja, udah kita langsung jalan. Betul. Kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Betul. Jadi pada akhirnya memang sistem di Amanusa ini tuh kurang lebihnya gini. Kita tadi yang kata Kaica itu satu, yang kedua dari gua, kita open dengan apapun bentuk kliennya atau kayak kerjasamanya dan sebagainya. Dan mungkin ini yang perlu di underline lah ya, kita tuh nggak cuman bergerak di bidang jasa yang ada tanda kutip uangnya doang. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan positif yang untuk masyarakat sosial ya kan, kayak entah itu ada untuk anak yatim atau kayak kemana instansi apa dan sebagainya, selama itu bisa memberikan manfaat sosial dan kita juga bisa ada waktu untuk seperti itu juga, kenapa enggak gitu. Kenapa enggak? Karena kita ya secara sistem kita secara prinsip kita adalah kita pengen memperlebar sayap atau ibaratnya pengen banyak kerjasama bareng orang-orang gitu dari hal yang paling manfaat dulu. Betul banget. Kegiatan-kegiatan positif kita akan coba garap dan masih. Tapi itu menarik sih ya, maksudnya kayak. Yes, ya kan. Apa ya? Gimana tuh? Mengadakan kegiatan sosial, terus kita open volunteer. Nah, menarik. Jadi kayak lebih bermanfaat buat orang lain. Iya, benar. Maksudnya kita nggak harus cari klien sih, tapi kayak bikin event tentang sosial. Iya. Kayak gitu juga oke. Maksudnya kayak kita apa aja dikerjain sih. Iya. Pada akhirnya tuh Palu Gada. Iya, enggak, pada akhirnya bener. Pertama Palu Gada. Dan kedua adalah kita tuh kayak teman-teman yang sesama Gen Z. Banyak yang pengen dicobain. Banyak penasaran eksperimen bareng-bareng dan sebagainya. Ya udah ini wadahnya gitu. Gua sama Kaica cuman kayak ya udah kita coba fokuskan dulu apa yang kita bisa lakukan sekarang lah gitu.
ya kan Kak? Betul. Nah itu benar tuh, itu tadi terkait sistem dari Amanusa. Terus gimana kalau misalkan Kaica ngeliat nih, gimana cara kerja atau cara bersosial kita sesama ber-12 orang ini Kak? Karena kan 12 sih ribet nih. 12 orang ini punya Karakter masing-masing, punya skill masing-masing juga. Kepala semua nih gua kasih tau ya. Iya bener. Tapi ya gimana ya, mereka juga ngebantu kayak misalnya gue punya sisi lain yang gimana gue kurang pede misalnya soal desain gue, ternyata ada anak Amanusa yang kayak Kak ini kayak gini mereka ngasih masukan dan itu menurut gue kayak oh ternyata di sini gue bisa dapetin itu. Mungkin di luar bisa ya, tapi nggak tahu kenapa ya kalau di Amanusa ngerasa kayak kita tuh nggak diajarin tapi kita dibimbing. Anjay itu quotes yang bagus tuh, ntar diklip tuh diri. Iya benar. Kita tuh nggak dibimbing tapi kita nggak diajarin, diguruin lah. Iya, tapi dibimbing. Terus contoh mereka untuk mengerti satu sama lain menurut gua teman-teman Amanusa sangat maksudnya cepet lah gitu. Misalnya mereka tahu mood kita lagi nggak baik, mereka sangat menghargai. Langsung mengerti gitu. Jadi surprisingly kayak, ya benar. Jadi kayak kenal teman-teman Amanusa dari kayak kita tuh perlu komunikasi, karena mungkin Bu Naya di awal bilang di Amanusa itu kita harus terbuka, harus komunikasi. Mungkin dari situ teman-teman belajar untuk mengungkapkan apa yang teman-teman rasain saat itu. Jadi mungkin biasanya kita sebelum ngerjain sesuatu ya, makanya kita ngerjain kerjaan dari klien, biasanya kita kabar-kabaran dulu, live update dulu. Iya, kita live apa yang kita rasain itu gunanya biar kayak misalnya gue lagi nggak mood nih gitu, atau Bu Naya lagi nggak mood. Nah dari situ kayak teman-teman mulai kayak yaudah kerjanya kita backup, tapi nggak selamanya kita backup ya. Jadi kayak beberapa saat aja, setelah itu comeback lagi gitu sih. Iya benar, pada akhirnya balik lagi ke konsep awal ya Kak ya. Kita di Amanusa itu benar-benar Gen Z mentok. Ibaratnya ya kalau lu emosi lu bisa marah gitu. Lu punya emosional, lu punya perasaan yang lu bisa validasi tersendiri gitu kan. Jadi kayak ya udah akuin aja kalau misalnya lu lagi marah sama orang ini nggak ada masalah gitu. Nah makanya itu kenapa kita nggak terbuka buat banyak orang dulu, karena itu celahnya sangat besar. Jadi kayak bisa jadi konflik antara orang dan sebagainya. Ya you know lah, semakin banyak orang semakin susah untuk menggabungkan pikiran. Dan itu juga nggak mungkin juga. Iya, ya karena itu yang kita rasain sekarang. Jadi kayak menurut gue semakin banyak kepala, semakin sulit untuk memutuskan sesuatu gitu. Betul. Kayak jujur sekarang gue lagi menahan diri untuk tidak mengeluarkan umpatan-umpatan ya. Jadi emang untuk kayak gue mau memutuskan sesuatu tapi kayak kenapa ya selalu ini kayak ini deh, ini kayak ini. Karena kalau kelamaan kita kita ngeluarin pendapat terus teman kita ngasih opini, itu kayak semakin banyak, semakin lama kita kerjain sesuatunya. Jadi menurut gue cukuplah segini dulu, karena untuk nyatuin 12 kepala ini nggak cukup. Nggak perlu waktu, nggak perlu kayak gak cukup waktu sebentar. Betul. Ya pada akhirnya kita fokus ke objektifnya aja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya kayak menjelaskan ya kita bikin di podcast ini, di Amanusa Talk ini. Salah satu inovasi gagasan kita untuk pertama ini ya kan, untuk kedepannya di media. Tapi ya pasti akan banyak gebrakan-gebrakan lain ke depannya yang akan kita bikin juga ya Kak ya. Betul. Atau jadi teman-teman ya, nanti mungkin yang nonton kayak mau untuk Kak, aku mau dong ke Amanusa untuk jadi narasumber, aku boleh cerita ini nih. Sumpah boleh. DM aja di nama di Instagram kita, Amanusa Project. Amanusa_project. Oh iya bener, underscore ya? Iya, Amanusa_project. Jadi kayak balik lagi kita nggak menutup kemungkinan untuk nge-close orang lain untuk masuk. Justru kita butuh cerita-cerita yang menarik dari teman-teman supaya kayak kita tuh tahu dunia di luar tuh ternyata sedang seperti ini dan lain sebagainya. Benar. Ya pada akhirnya kita harus enggak sih, pada akhirnya memang konsep Gen Z kan kita ngobrol dengan orang siapa yang kita nyaman kan. Ya selama kalian bisa kita bisa bikin kalian nyaman dan kalian bisa ibaratnya ya sama-sama bikin nyaman, ya udah kita ngobrol aja, nggak ada masalah gitu. Chill aja. Betul sekali. Kalau kata Raditya Dika tuh dia ngomongin kalau nggak salah ya. Iya. Kurang lebihnya lah ya. Dunia ini nggak ada yang peduli sama lo, jadi chill aja. Iya. Bener. Dia ngomong kayak gitu kalau nggak salah. Dan maksud emang gue. Iya sih, ya kayak lu misalnya lu galau nih, lu nangis jadi-jadinya.
Nah di luar sana orang tetap beraktivitas seperti biasanya. Jadi kayak ya jangan terlalu terpuruk lah ya. Semangat aja. Ingat kata Sylvia, bagaimana mau sukses kalau terlalu banyak tapi. The Kecap Club itu bagus banget tuh. Iya sih. Terus ini Kak, gue penasaran juga nih. Gue juga pengen ngomongin terkait komitmen isu lah. Komitmen isu dalam tim atau sama anak Amanusa ini. Bagaimana lu melihat atau kayak bagaimana lu merespon kalau ada masalah atau kayak gimana gitu? Apa ya? Sejauh ini ya, masalah yang ada di Masalah mah ada-ada aja ya. Masalah ada-ada aja. Maksudnya kayak mungkin nggak ada. Terakhir kali ya kita itu menurut gue sangat, maksudnya dari rules untuk negornya tuh oke sih menurut gue. Iya. Jadi yang pasti dari Bunaya dulu. Iya. Pasti Bunaya nanya ke gue. Gimana itu enaknya Pak? gimana? Iya. Iya. Dan biasanya kalau misalnya negor, kita tuh biasanya dari cewek. Kalau misalnya yang punya masalah cewek, berarti yang negornya cewek. Sama perempuan lah. Bukan karena kayak ya ibaratnya muhrim non muhrim enggak, tapi lebih kayak karena kalau misalnya cowok ke cewek rata-rata apalagi gua itu emosinya sangat menggebu-gebu dan sebagainya. Akan beda penyampaiannya lah. Betul. Ya. Tapi nggak nutup kemungkinan ya cewek sama cewek juga bisa. Kadang nangkepnya beda. Betul. Jadi ya intinya kalau di Amanusa ada masalah, kalau kita menegur orang ini yang punya masalah pasti kalau dia cewek ya pasti sama cewek. Iya benar. Kalau cowok ya sama cowok gitu. Kayak gitu sih. Jadi yang pastinya ini sih, kita pastinya mendengarkan kenapa dia seperti itu. Betul. Kita cari tahu dulu alasannya. Ya, dan pastinya nggak semata-mata kita menyalahkan dia. Pasti kita punya bukti kita nggak menghakimi dan sebagainya. Kita punya bukti. Jadi kayak kalau buktinya udah kuat dan emang misalnya dia terlibat, pasti ya kita tegur lah. Akan tindak langsung lah. Dan juga apa ya pada akhirnya gini ya. Gue berkaca dari pengalaman kita sebelumnya juga, kita ngerasa kayak ya dalam satu kelompok kalau suatu permasalahan itu ditangani secepat mungkin, malah akan menjadi bola liar yang akan lebih besar lagi ke depannya gitu. Jadi ya gue seneng kok dengan kita terakhir menghadapi masalah itu di dalam tim kita. Intinya kita tahu objektifnya apa, buktinya gimana dan sebagainya, udah beres gitu. Maksudnya gini, nggak akan ada drama dan sebagainya. Gue nggak berharap ada masalah personal juga sama orangnya dan sebagainya. Beres aja gitu. Dan ini sih, maksudnya kita belajar, kita di apa ya? Kita tuh bilang ke anak-anak kalau ada orang yang bermasalah jangan benci orangnya, tapi benci masalahnya aja. Betul. Karena kalaupun dia punya masalah kita benci sama orangnya juga itu akan penyakit hati sih. Jadi kayak ya udah belajar untuk benci sama sikap yang buruknya dibanding sama orangnya gitu. Karena ya pada akhirnya itu kan sama aja kayak memutus tali silaturahmi kan. Betul. Dan kita juga di Islam diajarkan memutus tali silaturahmi itu memutus rezeki juga, rantai rezeki. Bener kan? Benar. Nah jadi kayak ya udah benci, ibaratnya kalau lu nggak apa-apa, lu punya hak untuk punya perasaan, benci Berhak aja nggak marah. apa-apa, iya marah aja nggak apa-apa, tapi lu marah jangan sama tanda kutip Orangnya. personal orangnya, tapi sama sifatnya yang dia keluarkan itu gitu. Selebihnya itu ya dia nggak akan ngaruh ke apa-apa ke hidup lu juga kan. Jadi kayak cukup benci itunya aja. Tapi ngomongin soal anak-anak ya, misalnya mungkin kenapa kita sengalir ini walaupun sering konflik, karena mungkin pada dasarnya anak-anak itu punya landasan gitu. Iya. Mereka punya kayak Prinsipnya prinsip kuat mereka masing-masing. Bener. Jadi ada salah satu teman kita, Iya bener. misalnya dia emang punya prinsip ya dia berpegang teguh sama prinsipnya. Gue orangnya A, ya udah A gitu. Jadi kalau orang mau gimana pun dia nggak akan baper. Bener. Ya, itu penting sih, kayak semua orang tuh emang harus punya prinsip. Iya. Prinsip diri masing-masing, karena itu buat tolak ukur lo untuk apa ya? Untuk berkembang. Untuk berkembang dan berdiri di kaki masing-masing. Dan gue setuju banget gini. Pada akhirnya menurut gue ya, bare minimum di anak Amanusa adalah kita semua tuh punya prinsip kita masing-masing. Terlepas dari sama tidaknya, terlepas dari setuju atau nggak setuju satu sama lain, at least kita semua punya prinsip yang dimana ketika misalkan lu harus marah sama orang lain, lu punya alasan kenapa marah sama orang tersebut. Oh iya gitu. benar. Kita tuh sering marah tapi punya alasan. Nggak tiba-tiba marah gitu loh, enggak. Dan kita mencoba untuk selalu menyampaikan apa marah kita dan apa alasan tersebut gitu. Betul. Ya pasti setelah itu ada konflik, of course. Kalau marah mah nggak mungkin nggak ada konflik, pasti ada tapi konflik. marahnya itu marah soal kerjaan tuh. Iya benar. Terlepas dari kita Iya udah nggak bener kerja sih. lagi, udah kita nongkrong lagi aja biasa. Itu goals gue sih, iya benar. Itu goals gue juga. Dan emang harus diterapin ke anak-anak juga. Maksudnya kayak lo kalau misalnya lagi handle klien lo nggak suka, misalnya gue nggak suka sama Bunaya,
Ya gue akan nggak suka sama dia pada saat itu aja. Tapi ketika kelar kerjaan ya udah biasa. Udah teman aja ya. Kayak enjoy lagi aja. Ya pada akhirnya itu bener sih. Itu gue keinget juga tadi yang dibilang Kak Ica. Goals gue juga pengennya adalah ketika kita bersatu di sini, bersama di sini, kita pengen apa ya? Menumbuhkan dan mempertahankan trust. Kepercayaan itu. Ibaratnya percaya untuk gue tahu ketika lu marah itu bukan lu menyerang personal gue. Gue tahu ketika gue marah ke lu, gue nggak suka sama lu secara pribadi. Gue marah sama ke lu itu karena ada alasannya. Udah. Ketika alasan itu lu bisa solve itu atau lu bisa memperbaiki itu, clear udah, nggak ada masalah gitu. Jadi kayak ya kita ya nggak suka atau marah cuman karena kerjaan lah kebanyakan lah ya. Mereka masalah kerjaan aja gak ada masalah. Tapi maksudnya ada salah satu manusia yang dia masih awal-awal masih belum bisa beradaptasi dengan baik. Oke. Dan sekarang yang lu bilang dia udah mulai mencoba step up. Iya, lebih baik lah dari sebelumnya. Maksudnya di situ berarti ada kesadaran. Ada kesadaran dan kemauan. Bukan. Landasan dari Amanusa yang mau mengembangkan anaknya itu dia berhasil dan dia nangkep itu loh. Gue sepakat. Itu. Jadi emang anak Amanusa tuh bukan menurut gue kayak anak-anak yang mereka emang mau berkembang. Jadi bukan anak-anak sembarangan yang pengen ikut nongkrong. Ya benar. Nongkrong gitu. Karena kita bukan sembarang nongkrong. Kita nongkrong juga ada yang dipikirin, ada yang dikerjain gitu. Tapi tetap fun. Ya benar. Dan ini juga sih menariknya, pada akhirnya kita ber-12 tuh punya kesibukan masing-masing guys. Betul. Nih ya, gue tahu ke lu ya. 12 tuh bukan kayak kita orang-orang nganggur yang nggak ada yang dipikirin, nggak ada yang dikerjain, ada semua. Dan percayalah kita semua juga berproses masing-masing gitu. Dan kenapa kita berkumpul ya karena kita punya satu visi ya untuk berkembang itu tadi gitu kan. Jadi ya semua orang punya prosesnya masing-masing. Kita coba saling menghargai satu sama lain. Bagaimana cara menghargainya dengan mendengarkan aja gitu. Mendengarkan apa yang kita rasain satu sama lainnya aja. Live update setiap hari. Enggak setiap hari. Betul. Kita bisa ketemu 2 minggu setiap sekali. Meeting. Ya, kita meeting 2 minggu sekali. Kayaknya itu too much information dah. Enggak apa-apa. Enggak tahu aja. Iya. Biar just for information aja lah. Terus menurut lu Kak, untuk gambaran ideal besar ke depannya tuh lu pengen Amanusa kayak gimana? Iya, ini mimpi gue nih. Iya. Anjay. Iya lah, kita kan berjalan karena mimpi. Anjay, itu keren tuh. Klip ya. Amanusa kedepannya pasti kita banyak klien ya. Amin Banget, amin. Kayak karena anak-anak 12 ini kan punya sectionnya mereka masing-masing. Iya. Gue maunya. Gue akan kasih tau ke lu, kalau lu kenal kita ber-12, lu akan sadar di mana 12 tuh punya skill masing-masing. Iya. Dan itu bener-bener kayak beda-beda, Cok. Karena misalnya gini, gue bermimpi ya kita punya gedung sendiri lah. Amanusa punya gedung sendiri yang dimana isinya tuh punya section mereka masing-masing. Betul. Entah yang ke jalur A, jalur B, jalur C gitu. Jadi berkembang untuk berkembang bukan secara orangnya tapi Amanusanya. Betul. Secara fisiknya ada gitu. Jadi kayak agensi yang emang gede aja gitu. Yang punya bisa take kantor, profit ya punya kantor, terus kalau punya kan fasilitas apapun yang kita butuhkan. Iya, kita kan suka syuting, mungkin ada studio sendiri, ada tempat meeting. Terus Ada tempat meeting. Terus ya pokoknya selayaknya agensi pada umumnya lah. Kita banyak klien, ya minimal kita nge-hiring orang, ngerti gak? Iya, itu kayak bener-bener menarik. Kayak wah, kita the real company gitu loh. Sumpah ya, kalau lu nonton ini sampai detik ini, gua kan bilang ke lu harus pantengin IG Amanusa. Karena nanti di IG Amanusa akan banyak kita akan bener-bener banyak open carousel atau kayak kita akan menjelaskan banyak banget jasa-jasa yang akan kita tawarkan. Bener nggak? Dan itu bener-bener kayak menarik dan gini. Of course target kita klien, entah itu take profit apa dan sebagainya, kita juga open dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen ngajak kerja sama, banget. Iya, bisa banget. Apapun itu, kalau kalian dari instansi apa dan sebagainya, perwakilan dari komunitas mana dan sebagainya, ajak aja, nggak apa-apa, serius. Karena kita bener-bener nggak cuman gini, kita bukan cuman Gen Z yang dari agensi yang emang nyari tanda kutip profit sepenuhnya. Ada memang profitnya, tapi kita nggak fokus ke situ doang gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen ada ngadain acara apa yang mau ngajak kolaborasi kita dengan senang hati akan membuka diskusi itu gitu. Kita akan obrolin gimana enaknya, gimana maunya gitu. Selama kita saling menghargai dan again saling membuat kita saling satu sama lain untuk nyaman, kenapa enggak? Iya kan? Nambah relasi kan? Tapi emang iya sih, gue iya mimpi kan? itu kayak kita punya
kita punya the real kantor gitu. Iya itu benar. Dan dimana 12 orang ini sekarang mereka tuh 12 orang ini mereka udah jadi head. Iya. Dan mereka punya anak-anak sendiri dan kita ngerjain klien ya udah secara berjalan aja gitu. Sesuai dengan namanya Amanusa Project. Jadi kayak kita ber-12 tuh pengennya tuh kayak setiap orang tuh punya projectnya masing-masing. Dan tadi yang lu bilang di setiap projectnya itu kita bisa meng-hiring orang lain untuk bantu terlibat dalam project kita. Betul. Wah itu menarik banget Karena sih. 12 orang ini mereka punya skillnya beda-beda. Betul. Jadi jangan kayak karena mungkin di sosmed sering lihat Gunaya mulu yang mungkin bagus di public speaking-nya. Oh isinya orang-orang yang emang bisa ngomong depan kamera. Enggak. Lu kalian tahu di belakang kamera ini banyak teman-teman yang lain. Yang bahkan yang nge-brief kita duduk di sini juga bukan Gunaya. Iya. Pasti bahkan banyak teman-teman yang lainnya gitu. Gitu. Dan yang gue pastikan ya itu sih pada akhirnya gue punya satu keyakinan. Ini selama gue aktif di kampus juga ya, setiap orang tuh bisa menjadi pemimpin. Dan tapi pada akhirnya tergantung skalanya masing-masing dan tergantung bagaimana nyaman skala orangnya masing-masing gitu. Ya tadi kalau misalkan ada si A, si B, si C dia bisa jadi pemimpin untuk timnya dia sendiri, ya udah hiring orang untuk bisa berkembang di situ gitu. Betul. Wah itu menarik banget sih. Amin lah semoga bisa tercapai. Iya. Bisa tercapai. Bismillah ya. Amin. Asal kita konsisten. Konsisten dan terus melangkah maju. Betul. Entah apapun itu hujatannya. Tapi yang paling susah adalah konsisten. Iya. Ketika orang sudah punya keistimewaan, ketika mau mengembangkan istimewa itu yang paling sulit adalah konsisten. Iya. Bener. Gue tuh sering banget dengar kata-kata itu dari Ibu Shirley. Tahu Ibu Shirley? Tahu. Bahwa Gubernur Maluku Utara. Iya, yang lagi viral tuh di TikTok baik banget itu. Dia adalah role model gue sekarang. Sangat-sangat tegas ya. Iya, keren. To the point. Princess. Iya. Oke, terus masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini yang banyak ditanyain juga sama orang-orang. Dan mungkin juga pernah sempat gue terpikirkan juga buat nanyain ini gitu kan. Apa ya, ibaratnya kita kan berarti kan ini kan gamenya jangka panjang Kak. Ya nggak sih? Jangka panjang gitu. Terus gimana cara kita untuk bisa ibaratnya satu sama lain di teman-teman Amanusa itu apa ya, ibaratnya bisa menjaga kualitas pertemanan atau persahabatan kita lah gitu. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue ya untuk saat ini ya, itu meeting offline. Ya itu benar-benar ngaruh sih. Emang sebelumnya itu kita meeting online. Iya benar. Karena satu alasan karena kita sibuk. Yang benar bilang kita punya kesibukan masing-masing. Gitu. Jadi menurut gue dengan cara kita meeting offline, kita melihat secara fisik teman-teman Amanusa. Menurut gue itu salah satu caranya. Iya, caranya bonding. Untuk kita bonding, charging. Capek gak sih? Maksudnya kayak menurut gue ya kalau gue pribadi, gue tuh capek gitu loh sama dunia gue yang selama ini gue jalanin. Tapi ketika gue ketemu Amanusa, ditanya kabar apa gimana, kayak ya sedikit lah, berarti langsung bener-bener ya. Oh oke, gitu. Iya. Lebih sosok lah. Iya. Jadi menurut gue nggak terlalu lebay lah ya ibaratnya. Iya, gimana untuk cara apa tadi? Kita bisa menjaga kualitas satu sama lain. Kualitas itu bertemu dan komunikasi. Betul. Jadi komunikasi itu penting banget. Mau lo dalam pertemanan, mau dalam hubungan atau mau dalam keluarga, komunikasi itu penting. Jadi kayak selain lo bisa mengungkapkan apa yang lo rasain, lo juga belajar untuk mengungkapkan isi perasaan lo dan ngomong sama orang. Karena banyak orang yang dia nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasain karena dia nggak biasa. Iya benar. Dia nggak biasa ngomong, dia biasanya mendem. Justru itu yang bikin, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Yeah. Dan itu dulu banget nih anak-anak Amanusa tuh kayak gitu. Rata-rata banyak kan gitu. Rata-rata, gue juga. Bukan semata-mata gue di sini depan kamera, gue adalah orang yang dari awal bisa ngomong secara lancar. Enggak, gue juga bertahap. Tapi sumpah ya, ini ya, gue kan jujur. Kalau lu tanya seberapa sering gue emosi di Amanusa, sering banget. Tapi seberapa banyak gue bersyukur juga sama teman-teman Amanusa, sering banget juga Kak. Karena pada akhirnya gini, ketika gue ngeliat banyak teman-teman kita dari yang awalnya seperti ini, jadi seperti ini, ngerti gak sih, berkembang itu. Akhirnya gue sadar, ternyata gue tuh gue gak cuma jalan di tempat gitu. Gue menyaksikan gimana teman-teman gue bisa, gini, sesimpel dia yang awalnya bingung harus menentukan apa, hingga akhirnya dia bisa milih sendiri, dia maunya apa dan arahnya dia mau kemana gitu. Benar. Tanpa harus bingung, tanpa harus tanya ke orang lain dan sebagainya gitu. Itu benar-benar contoh simpel kayak lu mau makan apa? Terserah. Iya. Sekarang udah gak ada yang kayak gitu. Udah gak ada. Mereka udah tinggal pilih aja masing-masing ya. Mau ini oke. Karena biasanya kayak lu mau apa? Terserah.
dulu ya parahnya kita adalah setiap kali kita nongkrong atau mau beli apa dan sebagainya, gue inget banget ke awal-awal tuh kayak kalau disuruh milih menunya apa, selalu ikut yang lain aja gitu sih. Berarti kayak bener-bener udah. Itu hal simpel ya. Iya makanya itu hal simpel banget loh. Simpel. Jadi kayak sekarang udah pada ya, gue bersyukurnya udah pada bisa ya udah lu punya penentuan masing-masing dan sebagainya. Karena apa ya? Dari gue ya, gue tuh nggak pernah menyalahkan karya orang lain. Jadi kayak misalnya lu mengeluarkan karya lu gitu, gue nggak akan nyalahin karya lu jelek gitu loh. Ya, tapi bener. gue mungkin lebih ke yang gue komentar adalah ini mungkin cara penulisan lo, ada typo, gue lebih ke situnya. Betul. Tapi kalau misalnya untuk karyanya gue nggak pernah sama sekali menjatuhkan karya orang lain. Dan itu juga pada akhirnya gini, yang kita rasain dan juga kita pengen ajarkan bukan ajaran sih, pengen kita coba bareng-bareng di Amanusa adalah apa yang lu rasakan itu valid. Apa yang lu pikirkan untuk diri lu sendiri itu valid. Tapi ketika itu lu sampaikan ke orang lain, jangan paksa orang lain untuk percaya juga atau memvalidasi apa yang lu pikirkan berdasarkan itu gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen ibaratnya lu pengen dihargai, ya lu hargai dulu pendapat orang lain gitu. Ya kan? Ya. Jadi kayak ya udah. Pada akhirnya kita selalu coba belajar untuk berkomunikasi. Sampai sekarang gue pun juga masih belum perfect dalam komunikasi. Kita masih banyak belajar, cuman kayak ya kita udah di tahap inilah gitu loh. Yeah. Kita udah ngerti, bukan yang kita masih meraba-raba, tapi kita udah ngerti. Betul. Tapi kita masih belajar gimana sih jelasinnya? Itu ya pokoknya adalah gini, pada akhirnya kita ngerti apa yang kita rasakan minimal untuk sekarang ya. Iya. Kita bisa sampaikan ke orang lain, tapi ya kita perlu proses aja. Mungkin kadang ada salah kata, ada salah kalimat, belibet, ya, itu wajar. Kebawa emosi juga ya kan, yang harusnya nggak harus terlalu emosi dan sebagainya. Tapi ya setelah lu dikasih tahu, ya lu harusnya sadar juga gitu. Oke, lu punya perasaan, lu tersinggung mungkin, ya kan? Lu ngerasa kayak anjir ya gue kena nih gitu. Tapi kalau misalkan setelah itu lu bisa sadar, oh iya, gue salah. Yaudah, cepat-cepat untuk minta maaf aja gitu. Minta maaf untuk jangan ke orang lain deh. Minta maaf ke diri lu sendiri dulu gitu. Kalau misalkan, oke, gue salah gitu. Gue harus akui, gue punya ego dan gue akan memperbaiki ke depannya gitu. Ya jangan jauh-jauh ke orang lain dulu. Kalau misalkan lu sama diri lu sendiri aja belum bisa berdamai. Betul. Gitu. Bener kayak gitu. That's right. Ya itu gambaran terkait Amanusa sih, dan mungkin kedepannya gue juga bercita-cita gimana ya, gue tuh kepikiran juga karena kita based on-nya adalah menghargai satu sama lain ya kak ya. Pengennya adalah nggak cuma kegiatan yang berduit doang atau kayak klien yang berbayar dan sebagainya. Gue juga menantikan banyak kolaborasi dari teman-teman semuanya yang nanti bisa berkembang lah. Karena gue percaya sih semakin lebar relasi kita, semakin banyak rezeki yang kita punya juga. Betul. Itu konsep silaturahmi juga kan? Betul. Ya. Karena rezeki kan nggak harus uang kan? Betul. Rezeki nggak harus uang. Kalau dapat teman baru, kalau dapat ilmu baru, pengalaman baru itu kan rezeki juga. Betul. Tapi tetap kita selalu gini. Pada akhirnya ini juga sih tadi yang gue coba pengen poin kita yang terakhir itu ngomongin soal kejujuran. Dalam kejujuran, kita juga pengen selalu kayak apapun nanti ke depannya, kita coba untuk terbuka di awal dulu gitu. Kasih tahu ini apa adanya, ini kayak gini adanya gitu. Ya udah, tapi kalau misalkan ya menurut gue memang jujur tuh menyakitkan sih ya. Tapi lo harus emang harus ya? Emang harus jujur walaupun itu menyakitkan. Harus terbiasa kayak gitu ya? Harus terbiasa. Bener. Oke, mungkin terakhir buat sesi kali ini ya kak ya. Dari Kak Ica mungkin apa yang lu harapkan dari teman-teman Amanusa dan apa yang lu harapkan untuk Amanusa ke depannya? Kalau dari teman-teman Amanusa sih sejauh ini gue melihat mereka sangat berkembang ya. Jadi tapi masih ada yang mereka nggak tahu harus mereka kerjain yang mana dulu. Ya. Bingung termasuk gue masih bingung sih. Gue sering bilang gue bingung. Kenapa bingung? Mungkin karena gue belum bisa to-do list apa yang gue mau. Yeah. Jadi mungkin kedepannya coba untuk terstruktur aja. Yeah. Teman-teman kalau misalnya mau apa-apa coba dicatat dulu. Terus juga kalau misalnya udah dicatat semua boleh misalnya nanya ke Gunaya, ke gue atau ke siapapun itu gitu. Nanti kita pecahin bareng-bareng. Ya intinya komunikasi jangan sampai putus. Terus coba untuk belajar untuk komunikasi apa yang lo rasain sama-sama kita gitu. Ya intinya sepakat. Intinya kalau kerjaan pengen beres ya lo harus beresin dulu mood lo. Terus untuk Amanusa ke depannya yang tadi gue ya semoga 3-5 tahun ke depan lagi
gue pengen banget punya kantor kan. Iya. Gue pengen punya kantor, banyak komunitas Amanusa gitu loh. Jadi kayak kita ke daerah mana ternyata ada Amanusa, ada orang ini kayak gitu sih. Lebih banyak dikenal sebagai agensi yang emang nggak cuma nyari klien atau uang tapi bermanfaat untuk banyak orang. Ya, ya kalau dari gue, pesan gue buat teman-teman semuanya dan terusnya buat kita ber-12, gue percaya selama kita sabar untuk menghadapi ego kita, gue yakin orang lain juga akan sabar juga untuk menghadapi ego kita. Jadi nggak ada pernah kata telat untuk bisa menyadari apa ya ego kita dan sebagainya. Dan karena gue yakin, gue berkaca dari diri gue sendiri aja, ego gue besar dan banyak keegoisan dalam diri gue. Tapi ketika gue menyadari itu dan gue harus sabar-sabar juga menghadapi ego gue, ya gue yakin teman-teman gue juga akan ngerti gitu untuk bisa saling ya berjalan bareng aja sih gitu. Karena ini juga sih kutipan yang selalu gue ulangi setiap rapat juga ketika di Amanusa tuh, ketika lu pengen berjalan cepat, lu jalan sendiri. Tapi kalau lu pengen berjalan panjang atau lu pengen berjalan jauh, ya lu berjalan sama teman-teman lu gitu, lu berjalan sama orang-orang di sekitar lu gitu. Tapi memang ada pasti ada keuntungan, ada minusnya masing-masing gitu. Dan untuk itu juga kenapa gue di sini gitu, pengen buat teman-teman semuanya saling coba untuk menghargai dan saling untuk bisa menghargai proses masing-masing, ya kan ya kak ya. Oke. Dan untuk kedepannya juga Amanusa, gue berharap kita semua bisa mandiri dengan skill kita masing-masing. Gue pengen kak, sumpah nih, gue pengen tujuan nih kedepannya, ketika lu ditanya skill lu apa, lu dengan pede, gue paling jago ini di antara teman-teman gue di Amanusa. Ngerti gak maksud gue? Ya. Jadi kayak semua orang tuh punya kepercayaan diri dalam artian, ya lu tahu ketika lu emang jago ini, lu bisa ngomong terang-terangan di kelompok di Amanusa ini. Ya gue paling jago desain, anggaplah gitu. Gue paling jago desain di antara teman-teman yang lain. Gue paling jago public speaking di antara teman-teman yang lain. Dan ketika teman-teman yang lain itu mendengar, gak iri. Dan ketika lo udah pede ya do it. Ya, dan maksudnya kayak setiap orang tuh punya skill masing-masing. Kuncinya cukup, lu harus pede dengan skill lu dan lu harus bangga dengan skill lu. Dan ketika lu sebagai teman tidak iri dengan pencapaian teman-teman yang lainnya, berarti lu udah punya skill sendiri, lu punya nilai sendiri gitu. Jadi nggak perlu untuk kayak gue iri sama si A nih karena si A lebih jago ngedit daripada gue. Ya udah, kalau dia emang lebih jauh dari lu akuin, lu cari yang lain gitu. Jadi lo belajar sama dia. Itu dia emang kan ya. Lu kayak kembangin skill yang masing-masing yang lu punya biar lu bisa, ibaratnya gue percaya sih kak, ketika kita fokus ke bidang kita masing-masing itu jauh lebih kayak lu akan benar-benar bisa menjadi pembeda dari kelompok lu gitu. Nah. Dan gue pengen kita semua beda satu sama lainnya gitu. Itu aja untuk episode kali ini. Ya, aman? Tunggu kita di level segini lah. Ini sekarang di sini. Nah, yaudah, cukup sekian, terima kasih enggak, sebenarnya kita punya kantor, enggak kayak gue takut nggak jadi takut. Jangan dulu. Oke, terima kasih buat semuanya udah mendengarkan sampai akhir. Tunggu di podcast kita selanjutnya dan gebrakan kita selanjutnya juga. Semoga bisa bermanfaat, terutama buat diri kita sendiri ya, untuk pertama ya. Benar. Semoga kita bisa mengendalikan mood kita. Terima kasih, sampai jumpa di next episode. Dadah. Bye.